Nah, kita ngelihat manuver Pak JK yang belakangan ini, Pak. Ini terkait dengan tadi itu. Jadi kalau dikatakan tunjukkan dong ijazahnya. Dan di dalam pernyataan itu kalau nggak salah dia juga mengatakan saya dulu bekas wakilnya Pak Jokowi sebagai wapres waktu itu kan. Ya. Nah kalau kita melihat pada konteks pernyataan dia sebagai wapres, terus kemudian dia katakan tunjukkan saja ijazahnya, ini kan sesuatu yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Karena kan waktu itu beliau ini kan bersama-sama dengan Pak Jokowi mendaftarkan sebagai capres dan cawapres. Masa sampai di situ aja dia nggak ngerti? Ini kan persoalan yang menurut saya nggak pas kalau dikatakan tunjukkan dong ijazahnya. Kalau orang yang memang nggak pernah tahu menyangkut masalah itu wajar. Tapi dalam konteks kebersamaan, dalam konteks mempunyai kepentingan nasional yang memang tujuannya bagaimana menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih, itu kan harusnya nggak perlu ada kata-kata yang seperti itu. Ya, karena sekali lagi ini kan sikap yang menurut saya ambigu gitu kan. Karena seorang tokoh loh, ya, bekas wakil presiden yang waktu itu sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Pak Yusuf Kala ini sebagai wakil presidennya, calon wakil presidennya. Nah, kalau kita melihat dari situ ya, harusnya apa yang dilakukan oleh baik Pak JK maupun juga oleh Pak Jokowi berkaitan dengan masalah atribut kesarjanaan atau sekolah dan lain sebagainya, itu kan harusnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Gitu. Ini menurut saya nggak suka dengan pernyataan yang seperti itu gitu kan. Karena kenapa? Yaitu tadi ya, dia ada di lingkaran yang sama pada waktu itu. Kecuali Suhadi menanyakan seperti itu, wajar gitu kan. Iya kan? Ya. Yang artinya berada di lingkar sama kan harusnya dia Pak JK sudah tahu bahwa Pak Jokowi sudah pernah menunjukkan ijazahnya. Betul, gitu kan. Iya, itu yang saya maksudkan seperti itu. Kan di KPU itu ditunjukkan, ya kan, ditunjukkan ijazahnya, ya. Dan kalau memang terjadi keanehan, kan harusnya pada saat itu, apalagi Pak JK ini kan yang pertama. Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, itu yang pertama kan? Ya, wapresnya yang pertama Pak JK. Iya, gitu waktu itu wapresnya kan dia, ya. Jadi kalau memang terjadi keanehan dan lain sebagainya, kan harusnya terjadi di situ gitu kan. Bukan kemudian dia pertanyakan lagi. Ya tapi itu haknya dia lah. Kalau saya melihat, menurut saya pernyataan yang seperti itu, menurut saya sangat disesalkan. Nah, berarti mungkin yang perlu kita kita analisis, Pak. Kenapanya? Kenapa Pak JK kemudian setelah melaporkan Rismon gitu ya ke Bareskrim dengan tuduhan tadi itu bahwa dia marah disebut sebagai bohir dari serangan ke Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu ini gitu ya. Terus tiba-tiba muncul pernyataan ini gitu. Apakah ini bagaimana membacanya ini, Pak? Kenapa tiba-tiba sekarang nyerangnya langsung targetnya langsung ke Pak Jokowi? Gitu. Kalau saya lihat Pak Jokowi dibawa-bawa, tunjukkan dong Pak Jokowi gitu. Gimana gitu melihatnya? Kalau kan saya melihatnya gini ya, harusnya kalau memang persoalan-persoalan ini dianggap mengganggu dan lain sebagainya, ini kan harusnya nggak perlu berlama-lama, tekan atau katakanlah ajak pihak penyidik untuk menyelesaikan persoalan ini. Kan semua sekarang ini kan sudah jelas, perkara sudah dinyatakan P19, kemudian juga alat buktinya sudah tercukupi, kemudian saksinya juga sudah tercukupi, bahwa di situ ada tindak pidana dan siapa yang melakukan tindak pidana, dorong dong menurut saya. Bagaimana ini dipercepat ke proses persidangan. Karena kalau kita melihat sikap dari pernyataan tersebut, ini kan sikap yang menurut saya agak sedikit menjebak. Ya. Karena saya udah berkali-kali mengatakan di dalam beberapa podcast juga, kalau ini tidak selesai, ini akan menjadi bulan-bulanannya lagi. Kan itu dong harusnya. Kalau memang Pak JK ini merupakan orang yang memang mengapresiasi apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Jokowi, bukan kemudian tunjukin dong. Kemudian nanti itu selesai urusannya. Enggak begitu. Kalau saya katakan, udah ditunjukin. Sudah ditunjukin kok. Pada saat di KPU ya, terus kemudian juga sudah ditunjukin dalam gelar perkara khusus di mana Rismon ada di situ, kemudian Rismon menyadari bahwa ijazah itu
memang asli, kan harusnya selesai. Ya. Kok dipertanyakan lagi dalam konteks yang menurut saya nggak jelas. Karena kenapa saya katakan nggak jelas tadi, ya? Ya orang udah ditunjukin kok ditanyakan lagi, suruh ditunjukin yang seperti apa. Karena sekarang persoalannya itu bukan soal menunjukin ijazah, tapi kebenaran yang berkaitan dengan ijazah itulah yang perlu ada jawaban. Ada suatu ending, ada suatu akhir dari sebuah persoalan. Karena kalau enggak ini kan nanti akan jadi bulan-bulanannya lagi. Ya kan? Siapa yang bisa menjamin? Orang kemarin udah ditunjukkan juga, ya Roy Suryo apa percaya? Kan tetap nggak percaya. Kan gitu. Ya, kalau memang Roy Suryo walaupun sudah ditunjukkan masih tetap juga nggak mempercayai, ya kita tunggu di pengadilan dong. Kan yang bisa memutuskan pengadilan, bukannya Pak JK loh yang menentukan dalam. Jadi harusnya kalau menurut Pak Suyadi, Pak JK kalau memang pengen kasus ini segera selesai, Pak JK harusnya mendorong pihak penyidik untuk segera disidangkanlah ini segera. Betul, gitu ya Pak ya. Iya, tunjukin di pengadilan kan gitu kan. Ya, karena kalau ditunjukin ke publik, terus kemudian diperlihatkan hanya seperti itu, siapa wasitnya? Siapa yang mengatakan bahwa itu ada pembenaran dari sebuah proses penunjukan tersebut? Kan kalau ditunjukin di pengadilan, itu kan tentunya ada suatu guidance bahwa nanti pengadilan akan mengambil sikap. Benar enggak nih dari alat buktinya, dari saksinya, terus kemudian ditunjukin ijazah ini oleh Pak Jokowi, mendukung nggak dengan saksi yang ada, dengan alat bukti yang ada? Kalau mendukung, berarti nanti pengadilan itu akan menyatakan bahwa asli yang sudah ditunjukin itu benar, itu ijazahnya asli. Siapa yang menentukan itu? Pengadilan. Apa bentuknya? Vonis. Gitu loh. Bukan pernyataan yang sifatnya kalau ditunjukin seperti itu kan seperti omon-omon aja kan. Gitu kan. Nggak ada wasit, nggak ada yang menentukan dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat Pak JK kayaknya bermanuver terlalu berlebihan dalam konteks ini. Gitu kan. Karena itu kenapa Pak? Berlebihannya kenapa? Karena kan ini kalau kita lihat urutannya Pak ya, kan dia